Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum tahiyatal Islam, tahiyat ahlil jannah, thayyibatan mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, wabil khusus saya sebut duluan yang biasanya nggak disebut. Halo Ustadz Muhammad Hafidz ya, MC. Tanpa MC kita nggak bisa duduk di sini. Terima kasih Ustadz. Juga Bapak Kiai Haji Dr. Andes Wahyu Rahman sebagai pembina yayasan. Ada di sini ketua pengawas yaitu Ustadz Abdul Muhaimin. Mana Ustadz nih? Ustadz. Ada Ustadz lalu Mabrul. Makasih Ustadz. Beliau memang selalu di belakang ini. Depan Ustadz. Sebagai pimpinan atau ketua yayasan, dan tentunya para asatidz yang lainnya, para mahasiswa, tulab dan santri dari Hidayatullah Kota Depok. Ini mengenangkan saya waktu saya hadir ke Hidayatullah di Balikpapan dulu ya. Luar biasa. Tidak seperti ini bangunan-bangunan Hidayatullah di Balikpapan ya. Ini sudah luar biasa, megah sekali ini ya. Juga saya hadir bersama Pak Camat ya, Pak Camat, Pak Supomo. Pak Supomo, biar pada kenal diri dulu, diri, maskernya buka sebentar. Nah ini Supomo, biasanya kalau Supomo itu dari Jawa, tapi ini orang Depok. Juga Pak Nyoman, Pak Lurah belum kenal. Dulu di Jatimulya, terus pindah ke Cilodong, lari sebentar ke dinas, sekarang balik ke Kalimulya. Kenalkan dulu, santri belum pada kenal. Ini santri biasanya di dalam, nggak main keluar. Buka maskernya sebentar, biar kenal. Nah ini Nyoman. Nama Nyoman biasanya dari Bali, ya. Hari ini Bali Soleh. Ya, mukminun soleh, insyaallah jadi dai di Bali nanti. Juga Ustadz Kamali, kami ini Kasubag Agama. Ya, di Pemkot itu ada bagian namanya bagian kesejahteraan sosial, Kesos. Di situ ada sub bagian namanya agama. Ya, tapi tidak hanya agama Islam yang diurus sama Ustadz Kamali. Semua agama yang ada di Indonesia ya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, kalau kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menyanjung, kalau kita memuji, kalau kita membesarkan nama beliau, ini sesuatu yang niscaya, harus, wajar. Kenapa? Karena kita lahir dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau ada sanjungan, ada
puji-pujian, bahkan mengangkat derajat baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia nggak beriman, yang dia diantara menyatakan seorang orientalis dari barat. Nah, ini yang barangkali harus menjadi perhatian. Jadi perhatian. Ya, misalnya saja kita sebut yang kita kenal seorang dari barat, penulis terkenal tentang 10 tokoh berpengaruh di dunia, ya, Michael Hart, ya, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, dia menempatkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teratas, nomor 1, ya, tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ya. Lalu misalnya seorang orientalis pada awal abad ke-19, ya, dia menyatakan jelas-jelas dalam bukunya, Muhammad katanya adalah penutup nabi-nabi dan rasul yang paling agung. Ya, ini kata beliau. Ada lagi seorang filosof Inggris, peraih Nobel tahun 1920. Dia menulis naskah film, ya, yang akhirnya mendapatkan Nobel 1920, ya. Dia menulis dalam pengantar bukunya itu, saya membaca buku-buku kehidupan Rasul Nabi Muhammad. Ya, dia nggak sebut Nabi, dia Rasul Muhammad gitu. Berkali-kali dia katakan, yang saya temukan cuma satu, yaitu akhlak mulia Muhammad. Subhanallah. Ya. Ini orang bukan Islam, bukan mukmin. Ya, sebab yang namanya iman juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus bersyukur, ya. Kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sebagian besar kita nggak pernah mimpi bertemu dengan baginda Rasul. Ya, tapi begitu keimanan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya kita mengikuti jejak langkah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bukti keagungan, mengagungkan kecintaan yang paling efektif, yang paling nyata adalah mengikuti jejak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar menyebutnya. Walaupun di antara hikmah maulid seperti ini mengingatkan kita agar kita juga mempunyai kewajiban menyebut, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan sholawat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengajak memulai dengan Allah sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi bersolawat juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bukti cinta kepada seseorang adalah kita menyebut namanya. Benar Pak Ustadz? Pak Ustadz pernah bercinta kan? Kalau bercinta itu sering menyebut namanya, ya. Dan kalau disebut namanya suka kita terganggu hati kita. Nama orang yang kita cintai, padahal nggak sengaja kita dengar. Nah, kenapa orang sekarang nggak bergetar, nggak terganggu hatinya ketika disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena nama Muhammad sudah banyak dipakai orang yang kadang-kadang namanya Muhammad tapi nggak pernah meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesannya sudah beda. Tapi kalau kesannya kita tertuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul kerinduan kita. Itu bukti daripada cinta. Kalau disebut namanya juga bergetar hati kita, dak-dikduk gitu. Iya kan? Ini kebanyakan kalau santri belum bermain cinta kali ya. Ini kalau bapak-bapak ustadznya, asal mahasiswanya yang sudah nikah sudah bermain cinta lah.
Makanya kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala juga begitu kan. Kalau disebut nama wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun. Astagfirullahaladzim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya, kalau kita kan biasa-biasa aja banyak orang tuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah zuhur lagi. Baru juga mulai pekerjaan gitu. Enggak mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina. Ridho dipanggil Allah. Ya. Itu tanda cinta kepada Allah. Tanda cinta kepada Rasul juga begitu. Tanda cinta kepada Allah zikrullah. Banyak perintah-perintah Allah agar kita zikrullah. Itu tanda cinta kita pada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Pada Rasulullah juga begitu. Kalau kita ente cinta pada Rasul, buktikan, sebut namanya, salawat. Ya, dan fadilah salawat sudah banyak sekali, nanti para asatidz bisa mengembangkannya itu, mengajarkannya. Ya. Terus setelah itu, di antara hikmah juga daripada maulid ini, ya, bertambah kegembiraan kita. Kenapa? Karena Allah sendiri menyebutnya ketika mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutnya dengan kata-kata minnah. Minnah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surat Ali Imran ayat 164 ya. Manna itu minnah. Manna itu artinya nikmat karunia yang besar. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW ini karunia yang sangat besar. Wajar kalau kita bergembira setiap kita diingatkan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kita muja-muja, bukan sekedar kita ya sampai dikatakan oh itu terlalu mendewakan Rasul. Tidak, kadang-kadang salah paham. Kan suka ada orang menyebut dalam puji-pujian, anta syamsun, anta badrun, anta nurin fauqa nur. Ya. Itu jangan dipahami secara lafziyah para asatidz. Itu dipahami secara kontekstual. Bahwa cahaya Nabi Muhammad SAW itu mengalahkan, mengungguli cahaya-cahaya yang lain. Kalau memang itu sebagai sebuah cahaya, mengungguli agama-agama yang lain. Dalilnya apa? Alladzi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Ini yang dikatakan ya anta syamsun. Jadi matahari, beliau itu bagaimana matahari, sinar-sinar lain itu tertutupi, tercover dengan sinarnya Islam, dengan sinarnya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nur fauqa nur ya Allah memang. Diartikan sebagai lafziyah. Ya. Ini husnudzon saya Ustadz kepada pensyairnya tersebut, Al-Barzanji. Ya nggak mungkin seorang Syekh Al-Barzanji sampai menuhankan Nabi Muhammad, nggak mungkin. Makanya diartikan sebagai arti kontekstual, ya. Maknawiyah, bukan lafziyah. Ya, itu salah satunya. Makanya kita juga bergembira, farah. Kita diingatkan 12 Rabiul Awal, ya kalau memang itu kesepakatan jumhur ya, muarrikhin, para sejarawan ya, karena memang ada juga yang pendapat lain hari lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak 12 Rabiul Awal ya, tapi rata-rata berpendapat 12 Rabiul Awal. Kita bergembira setiap, artinya kita diingatkan bahwa diutusnya Rasul SAW dan diawali dengan kelahirannya sebagai karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita farah di antara hikmah peringatan ini. Ya. Apa motivasi, apa hikmahnya, apa maknanya dari kegembiraan kita?
menambah motivasi kita, dorongan yang kuat kepada kita, menambah energi kita ya, untuk membawa risalah Nabi Muhammad SAW yang awalnya, yang pertamanya, utamanya adalah kita meneladani dan mengajak orang untuk meneladani baginda Rasul SAW dalam berbagai hal, bukan dalam hal-hal yang sepele ya, tapi dalam berbagai hal. Yang khususnya adalah masalah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi diantaranya seorang orientalis, ya, dia katakan ya akhlak yang dipelajari adalah akhlak, yang dia ambil pelajaran adalah akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya ingatkan pada saat ini, karena memang konteksnya konteks yang kita rasakan sekarang. Ada upaya-upaya memecah belah umat Islam ya, kita harus waspada, jangan sampai umat Islam ini terbelah, karena umat Islam ini adalah umat yang mendominasi secara kuantitas kependudukan Indonesia, mayoritas ya. Minimal dalam data sekarang 87% dari berapa Ustaz? 270 juta ya, 270 juta jiwa orang Indonesia ya. Kalau 87% berarti sekitar 220 juta jiwa. Tapi apa itu secara kuantitas? Secara kualitas dalam survei dari Dewan Masjid Indonesia Nasional ya, dari 220 juta umat Islam, sebanyak diperkirakan tidak kurang dari 60% dari umat Islam ini tidak mengerti dan tidak bisa membaca Al-Quran ya. Kalau tidak membaca Al-Quran ya, apalagi tidak ngerti, wah ini jadi sebuah PR berat ya. Disinilah arti hikmah maulid yang selanjutnya, yaitu melanjutkan perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perjuangan beliau? Tadi dalam ayat tadi juga sudah disyaratkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ya, tilawah. Artinya kita mengajarkan umat ini agar mereka juga bisa tilawah ya. Jangan ustadz siapa tadi qori'nya? Masya Allah sampai menyentuh hati itu bacaannya. Hah? Qori kita satu wasil. Wasil apa asil? Wasil. Wasilur rahim ya. Ya. Satu wasil tadi ya. Jangan beliau harus ya mengajarkan, dan kita harus punya target. Coba bayangkan kalau setiap umat, setiap orang, setiap diri kita punya target. 1 tahun ngajak 1 orang saja bisa baca Quran. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Coba targetkan itu, bayangkan dahsyatnya seperti apa. Ya. Kalau Ustadz di sini udahlah, nggak usah di ini, udah banyak. Tapi diajak 1 orang, ya Pak Nyoman, Pak Nyoman sudah bisa baca Quran, ya sudah bisa ngajak yang lain. Ya, kita punya program khatam Quran setiap Jumat Ustadz. Untuk ASN khatam Quran setiap Jumat dalam rangka kedekatan pada Allah. Bisa kita juga khususnya kita niatkan bisa keluar dari bencana ya, berjalannya kecamatan ya, kelurahan. Ini programnya Ustadz Kamali Al-Hafidh. Kalau hafidh Quran nggak bisa ngajak khatam Quran, terlalu saya bilang. Alhamdulillah ya, di samping bersedekah ya, sambil khataman Quran bersedekah. Nama programnya The Saber, Depok Sedekah Bersama. Jadi ASN dari duitnya disisihkan, dari duit sendiri, kocek sendiri
Ya, sebab kalau dari APBD puyeng nanti. Ya, belum diaudit, belum apa segala macam. Kalau duit sendiri masing-masing 1.000, 2.000 perak, saya bilang nggak apa-apa. Ya, kasih pada orang-orang yang membutuhkan dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Karena yang paling disesali orang sudah mati adalah sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena pada saat itu orang di alam kubur yang dia lihat amalan yang paling dahsyat bisa membantu dirinya adalah sedekah. Makanya dia minta dikembalikan sesaat saja ya Allah untuk saya bisa bersedekah. Subhanallah. Ya. Jadi dengan itu insya Allah kita bisa melanjutkan tadi tilawah Quran. Yatlu alaihim ayatihi. Tidak cukup wa yuzakkihim. Ya. Di antara misi Rasul adalah tazkiyatun nufus, membersihkan diri kita. Bersih jiwa, bersih pikiran, bersih perilaku, bersih kegiatan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sesuatu yang sangat sederhana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah. Ada 3 sahabat dikatakan as-sahabah ghairul Arab. Ada 3 sahabat bukan dari bangsa Arab. Siapa? Bilal bin Rabah, Suhaib bin Sinan, Romawi, satu lagi Salman. Ya. Nah, 3 orang ini pada suatu saat sedang berbincang-bincang, memotivasi diri untuk bisa berani dalam sebuah peperangan melawan seorang yang dikenal sebagai panglima perang tersohor, terhebat pada saat itu, yaitu Abu Sufyan. Nah, ketika mereka berbicara itu, ya, membicarakan itu, apa kata mereka? Kata mereka, inna suyufallahi lam ta'khudh ma'khadhahum hatta amami Abi Sufyan. Pedang-pedang Allah, maksudnya mereka bertiga, pedang-pedang Allah kita ini tidak akan bisa terkalahkan walaupun menghadapi seorang yang bernama Abu Sufyan. Nah, ketika disebut nama Abu Sufyan, lewatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lewat begitu, yang didengar adalah hanya Abu Sufyan. Lalu dia katakan kepada 3 sahabat tadi, ya, wahai para sahabatku, katanya, atadhkuruna za'iman min zu'ama'i Quraisy. Apakah kalian sedang membicarakan seorang tokoh besar dari Quraisy? Abu Bakar Siddiq Quraisy, ya. Mereka orang ajam. Sudah, begitu saja kata Abu Bakar Siddiq. Mereka juga nggak menjawab, terdiam, terus salam lagi langsung berangkat. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq cerita kejadian yang baru saja dia alami. Lalu apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Irji' ya Abu Bakrin ilaihim la'allaka aghdabtahum. Balik kepada mereka Abu Bakar, kepada 3 sahabat non Arab tadi, balik kepada mereka, ya. Barangkali kata-katamu itu menyinggung perasaan mereka. Subhanallah. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq balik kepada mereka menceritakan, ya, saya nggak membaca riwayatnya kata-kata beliau, mungkin bahasa bebasnya samihni gitu, maafkan saya atas kata-kata saya. Apa kata mereka? La ya Abu Bakrin, nggak ada apa-apa wahai Abu Bakar. Artinya mereka menganggap kata-kata Abu Bakar Siddiq biasa-biasa saja, iya kan? Kan nggak ada apa-apanya kan? Apakah kalian menceritakan seorang tokoh, orang kali mulia gitu misalnya, ceritakan, ya biasa aja gitu. Tapi begitu berat, begitu perasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa saja dipahami. Orang memahami ini orang sok banget gitu. Orang Abu Sufyan kan orang apa namanya, non muslim gitu kan. Kenapa sih disebut-sebut sebagai tokoh, sebagai zaim gitu?
seakan-akan memuji dia gitu. Kan bisa saja terkesan seperti itu. Tapi itu tidak ada, itu kebersihan hati para sahabat yang non Arab tadi. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa dia menyampaikan itu? Ketika diklarifikasi, ternyata memang Abu Sofyan pada saat itu sedang Abu Bakar Siddiq pada waktu itu sedang melakukan PDKT kepada Abu Sofyan, mau diajak masuk Islam gitu loh. Kalian jangan merusak hubungan saya dengan Abu Sufyan, kira-kira begitu. Saya lagi PDKT nih sama dia supaya dia demen, suka sama Islam, kira-kira begitu ya. Ini kader saya ini gitu, istilahnya begitulah ya, kalau orang politik ya. Ini kader saya, jangan digangguin gitu, bisa saja begitu. Tapi subhanallah, baginda Rasulullah SAW sampai mengatakan itu. Rasulullah ingin mengajarkan jangan sampai ada di hati kita, sesama muslim, sesama sahabat, sesama teman dekat kita, itu ada sesuatu yang mengganjal. Kalau ada, katakan, klarifikasi, tabayun. Ini ada apa? Kesannya apa? Ya, antum mau apa sebenarnya? Gitu. Bilang sama saya. Jadi enggak ngomong enggak apa-apa, enggak cerita apa-apa. Ya, bahkan kadang-kadang langsung diaduin ke polisi itu. Ya kan? Jadi kasus ya, di viral, mengatakan begini dia kan viral, jadi kasus ya. Kemarin kasus terakhir saya cerita, ini ilustrasi ya, wali kota Malang sekarang dipolisikan ya, cuman gara-gara goes ya, dia goes lintas kota, jadi goes ke pantai selatan, masuknya Kabupaten Malang, bukan kota Malang, lewat kota lah gitu ya. Goesnya memang dengan pejabat gitu ya, lebih dari 20 orang lah. Kalau wali kota keluar kan suka pada ikut nih gitu, ikut Pak Wali gitu. Nah mereka ikut goes, istirahat di sebuah pantai. Kebetulan pantai itu memang oleh si bupati masih ditutup ya, karena tadi Malang Raya itu masih level 3, padahal kota Malang sudah level 2, persis seperti Depok. Depok ini sudah level 2, zonanya sudah zona kuning. Tapi penghitungan dari pusat, Satgas itu aglomerasi Jabodetabek harus mengikut penilaian keseluruhan. Ada 2 kabupaten di Jabodetabek masih level 3 Pak Ustadz, Pak Kiai ya, yang zonanya belum zona kuning. Akhirnya Jakarta kita kena imbasnya, harus level 2, tetap mengikuti PPKM level 2. Itu masalahnya Ustadz. Iya, ya tapi kan kalau sudah kayak begitu kan viral, dimasukin, majuin, dipolisikan, ya sudah. Ya. Ceritanya udah panjang lagi itu. Ya. Jadi mohon maaf, ini kalau wali kota yang kadang-kadang bukan tidak mau, yang nama maulid ya doyan maulid, saya juga doyan maulid. Mohon maaf Pak Kiai. Jadi saya minta ya kayak begini disiplin luar biasa, semuanya bermasker. Ya kalau masker seperti ini tetap kita mengikuti protokol kesehatan arahan dari Satgas Pusat. Yang Satgas Pusat diturunkan aturannya dalam peraturan wali kota. Ya orang taunya ini wali kota ngatur-ngatur macam-macam nih, ya enggak, kita ngikut dari atas. Ya kalau kita diberikan kewenangan khusus ya Depok kewenangan khusus, tapi nggak bisa ya, kita adalah sama-sama saudara sejabodetabek ya. Jadi seperti itu, termasuk takziah ya. Sekarang takziah termasuk nikahan. Nah ini nikahan Pak Camat, hati-hati. Ya, PPKM level 3 aturannya masih 20 orang maksimal. Coba pernikahan 20 orang. Kayak apa nikmatnya gitu. Nikmati aja Pak Camat. Ya, nikmati aja ya. Kemarin sampai ada ya lurah yang dipolisikan, nggak tahu saya, memang dari orang pusat yang nangkepin gitu. Bukan saya yang nangkep Pak Lurah, Pak Camat. Saya pengennya camat lurah saya ya semuanya baik-baik saja gitu, aman-aman gitu. Tapi perlu kita ketahui juga nih ya adik-adik semuanya nih, santri dan para asatidz juga ya, kita sudah mulai yang namanya pembelajaran tatap muka PTM, tapi ada T terbatas, PTM T ada terbatasnya. Keterbatasannya apa? Ini masih percobaan. Subhanallah, kita sudah berjalan 2 minggu ya, 2 pekan.
dalam 2 pekan ini ya kita diuji lagi nih. Saya diuji lagi ya di 2 kecamatan Pak Camat, tapi bukan Cilodong. Di 2 kecamatan sudah ada terjadi yang kasus positif klaster PTM. Ya, yang 1 kecamatan sampai 17 yang positif. Ya, 1 pesantren lagi Ustaz. Ya, Al-Afu Ustaz. Ini pesantren soalnya Ustaz. Yang 1 lagi sekolah biasa ya SD, itu setelah di screening semuanya hanya 2 ya, hanya 2 yang kena. Tapi 2 kalau namanya penyakit menular ya tertular juga kan. Kita jaga-jaga, maksudnya itu kita waspadai ya, kita jaga-jaga ya, khususnya tentang minimal bermasker ketika kita keluar ya. Kalau seperti ini, biasanya disemprot dulu, kalau perlu diganti maskernya, ya maskernya pindahin ke mic gitu ya. Supaya kita bukannya takut tertular juga, bukannya takut menularkan, bukan ya, tapi tadi takut jepretan gitu kan. Jangan ada yang jepret, kalau ada yang jepret di sini, foto saya begini, tahan dulu, nanti bulan depan baru di-share gitu. Terus sama kawan di sini aja. Ya, kan gak enak kan wali kotanya kiai dipolisikan, gak enak juga. Gara-gara ceramah kuliah subuh di Hidayatullah. Waduh, Hidayatullah jadi terkenal nanti. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa selalu kita zikir, kita bersalawat ya, kita khatam Quran dan kita bersedekah ya, semuanya sebagai talak balak kita, sebagai bisa menjauhi, terlindungi dari musibah-musibah yang tidak kita inginkan. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas undangannya ya dari teman-teman Hidayatullah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat saya dalam pelaksanaan kuliah subuh ya Pak Camat, Pak Lurah ya, tetap diingatkan masyarakatnya, warganya untuk kita bisa menjaga diri. Semuanya kita ingin selamat, kita semuanya ingin aman di dunia dan di akhirat khususnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu wa sallu ala nabiyyikum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.